warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Januari 2021, saya akan mereview kembali part 2 perkembangan bibit yang diberikan perlakuan air lele. Langsung saja. Ini untuk yang pertama, sampel pemberian air lele pada bibit yang baru grafting ya. Ini sekarang sudah tumbuh, daunnya sudah lebar-lebar dan di ketiak-ketiak daunnya juga sudah mulai muncul tunas-tunas baru. Udah lumayan lah ya ini untuk pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, untuk kontrol, ini kontrolnya juga sudah mulai lebar-lebar daunnya, cuma pertumbuhannya menurut saya agak sedikit terlambat ya dibandingkan dengan yang pemberian air lele. Di sini saja, langsung kita taruh di sini aja ya. Terus ini untuk perlakuan pemberian air lele ditambah ajifol. Ini lebih subur dibandingkan dengan pemberian air lele saja dan kontrol. Menurut saya ini lebih subur dan ini ya, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang air lele. Kalau dibandingkan dengan kontrol ini jauh beda banget ya, jauh beda. Jadi memang yang kontrol ini pemberian air saja, ini lebih lambat dan daunnya ada kayak drip. Iya, keserang drip. Ini juga yang air lele juga keserang, cuma ini kayaknya masih tahan nih yang ajifol nih, yang pemberian air lele plus ajifol masih tahan. Oke ya, sama aja. Oke, untuk selanjutnya ini perlakuan air lele terhadap bibit yang stagnan. Jadi kemarin itu ceritanya saya keluar kota 2 hari dan sempat tidak saya siram. Terus ada 4 sampel yang mengalami kekeringan. Semua daunnya kering dan batangnya juga kering. Untuk sampel yang pemberian air lele ini ada 3 bibit yang kering, kemudian kontrol ada 1 yang kering, dan yang perlakuan ajifol plus lele itu tidak ada yang kering. Terus saat itu saya mutusin udah disiram air lele aja, jadi pengamatannya udah berhenti di situ. Terus udah saya biarkan sampai hari ini. Jadi kondisinya yang ini dulu, yang ini ya, dulu ini bibitnya stagnan, daunnya kuning. Ini jenis Halloween ya, nanti saya tampilkan fotonya pada saat kering, tapi udah H+2 kali ya, jadi udah mulai muncul daun-daun baru. Pas waktu keringnya banget saya lupa tidak foto, karena saya pikir udah tidak bisa selamat, udah mati, udah alamat mati wis pokoknya itu. Tapi setelah 2 hari saja setelah penyiraman air lele, ternyata terubus daun baru. Ini di sini nanti ada fotonya ya. Dan menurut saya ini lebih sehat daripada yang pertama. Jadi memang daunnya, sampelnya itu sudah kuning semua. Dari ketiga yang stagnan ini, kondisi Halloween ini yang paling menurut saya yang paling layu, paling nggak segar gitu. Ternyata ini tumbuh tunas-tunas baru dan daunnya ini segar-segar sekali. Bahkan ini saja dulu, ini kan kemarin batangnya coklat sekali ya, ini aja sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Jadi menurut saya sangat efektif sekali pemberian air lele ya. Ini untuk sampel bibit stagnan pemberian air lele. Untuk yang kedua, sampel stagnan pemberian air biasa atau kontrol. Ini sudah muncul tapi tunasnya ini, pucuknya ini layu ya. Tapi memang ini yang
tumbuhnya pertama paling bagus, tapi karena memang sampelnya ini juga lebih bagus daripada sampel yang lain. Oke, yang kedua ini yang Ajifol plus lele. Ini memang karena kemarin mengalami kekeringan juga, terus sampel bibitnya memang kurang sehat, tapi ini masih bisa ditolong ini karena masih pucuknya masih ada dan tuh pemulihan lagi, udah mulai muncul tunasnya. Jadi ya. Untuk yang ketiga, perlakuan air lele pada jenis Everest. Ini ketiga-tiganya jenis bibit Everest ya. Saya mulai dari sini. Ini perlakuan air lele. Ini kemarin yang saya katakan tadi, kedua bibit ini mengalami kekeringan. Jadi kemarin daunnya sampai seperti ini ya. Daunnya sampai ini batangnya juga kelihatan kan, batangnya kemarin habis layu semuanya. Ini daunnya warnanya seperti ini semuanya, yang baik yang kontrol maupun yang pemberian air lele. Kemudian kita treatment pemberian air lele dan alhamdulillah masih bisa muncul tunas-tunas baru, masih bisa muncul daun-daun baru. Nah, ini kita pengaplikasiannya sama pemberian air lelenya, dan ini yang perlakuan pemberian air lele sekarang kondisinya masih bagus sekali, muncul tunas-tunas baru dan mulai terubus semua. Ini yang kontrol. Kemarin memang sempat diberikan air lele sekali saja pas waktu kondisinya kering ini, tapi setelah itu tidak diberikan air lele lagi. Jadi memang pertumbuhannya agak lebih lambat daripada yang dikasih air lele kontinu ya. Terus yang ini pemberian air lele plus Ajifol, sudah mulai tumbuh sampai segini. Karena memang ini kemarin sampelnya sebelum dikasih perlakuan ini daunnya kering-kering seperti ini. Daunnya seperti ini kering-kering. Tiga-tiganya seperti itu. Yang dua ini mengalami kekeringan karena nggak disiram, tapi dia masih bisa bertahan. Yang ini bahkan bisa sampai segini. Oke. Sampel yang keempat, ini bibit Jupiter. Yang pertama pemberian air lele, yang kedua kontrol pemberian air biasa, dan yang ketiga ini pemberian air lele plus Ajifol. Ini yang ini kemarin kasih kering juga ya, ini bekasnya kering nih. Batang-batangnya juga udah kering, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah pulih kembali, bahkan daunnya lebih bagus, tunas-tunasnya juga ini mulai muncul juga lebih bagus ini. Terus kemudian ini yang biasa, yang kemarin ini nggak mengalami kekeringan, tapi kalau saya lihat ini pertumbuhannya hampir sama dengan yang kemarin kering ya. Ini yang kontrol, cuma memang dia tunasnya ini lama banget ya. Kalau pupuknya lagi dia lama pulihnya kalau kontrol nih. Kalau dia yang Ajifol plus lele, dia sudah mulai ini tunas-tunas barunya, pucuknya sudah mulai tumbuh lagi dan serempak nih pertumbuhannya. Karena memang awalnya ketika bibit ini daunnya kecil-kecil sekali dan berwarna kuning layu-layu seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir ini ada sampel bibit Ninel yang daunnya kecil-kecil juga. Ini yang pertama perlakuan air lele saja seperti ini, sudah mulai pulih karena dulu memang daunnya kecil-kecil sekali. Bisa dilihat nanti foto yang sebelum perlakuan ya, kecil-kecil sekali, dan ini tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh. Terus untuk yang kedua kontrol, ini
juga sudah mulai pulih daun-daunnya sebagian saja, tapi yang lainnya masih daunnya masih seperti dulu sebelum perlakuan. Jadi memang menurut saya ini pemulihannya masih kurang cepat ya. Dan ini untuk Agifol plus lele, ini sudah mulai lebih rimbun ya daripada yang perlakuan sebelumnya, dan tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh juga, daunnya juga sudah mulai melebar, nggak kecil-kecil kayak tadi. Oke. Oke teman-teman, itu saja percobaan saya pada kali ini. Jadi total waktunya itu pengampatannya sekitar 1 bulan lebih, 1 minggu ya, mulai dari bibit yang habis grafting, bibit stagnan, bibit Everest yang daunnya kecil-kecil, terus bibit Jupiter yang daunnya sudah kuning-kuning, kemudian bibit Minel yang daunnya juga kecil-kecil. Kita bisa, menurut saya dari ketiga perlakuan, 1 pemberian air leleh, 2 kontrol pemberian air biasa, dan yang ketiga air leleh plus Agifol ini yang paling efektif menurut saya adalah Agifol dan leleh, karena bisa bisa membuat pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Meskipun air leleh itu sebenarnya juga bagus karena dia bisa kemarin aja contohnya banyak yang kering-kering seperti ini, tapi dia langsung bisa pemulihannya bisa lebih cepat daripada air yang biasa. Dan yang kalau Agifol ini dia bisa lebih tahan kering. Kemarin 4 hari tidak saya siram, semua sampelnya masih hidup, masih bagus, dan dibandingkan dengan yang kontrol. Karena memang dari beberapa literatur yang pernah saya baca itu air leleh mengandung unsur N dan P nya itu tinggi, bagus untuk tanaman-tanaman pada masa vegetatif. Dan dulu juga pernah ada pelanggan setia sahabat garden yang dari Bekasi itu juga setiap pemupukan, setiap penyiraman itu pakai lele, dan alhamdulillah hasil buahnya itu juga lebih banyak, lebih bagus, bahkan 1 pohon itu bisa sampai 100 dompol. Jadi buat teman-teman di rumah, jika ada kolam lele yang banyak di rumah atau cuma 1 di rumah, itu jangan disia-siakan. Bisa airnya itu bisa disiram buat bibit anggur atau tanaman yang lain, karena sangat bermanfaat sekali. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Masih perlu masukan dan masih belajar dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat garden, sahabat petani Indonesia.